Pak. Oke, ini langsung kita mulai aja ya Pak. Yo Jadi yo. selamat siang Pak Ono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Wardani. Saya dari mahasiswa Pajajaran angkatan 2019 dari program studi sejarah. Jadi untuk wawancara ini tuh untuk keperluan data penelitian saya untuk skripsi saya gitu yang berjudul Peran Internet dalam Penyebaran Informasi tahun 1992 sampai 1992. Itu Bapak. 92 Bapak sampai nyebut berapa tadi? 92 saya kapan? Sampai berapa? 92 sampai 98. Oke. 7 tahun. 6 tahun. Oke, siap. Bapak, mohon maaf, Catatannya saya lumayan lengkap lah izin. itu mah. Kenapa, Pak? Catatannya lumayan lengkap, jadi aman. Oke. Ya, Bapak, saya izin untuk merekam ya, Pak, soalnya untuk Ya, keperluan data untuk dimasukin ke kami. saya juga ngerekam juga, jangan khawatir. So, kumaha? Recording in progress. Mungkin sebelum mulai, saya boleh minta dokumentasi dulu nggak ya, Pak? Oh, dokumentasi foto maksudnya sok atuh Ya, mangga. iya, betul. Udah mulai ya, Syaratnya Pak. syarat dosen. Kasihan Satu, ya, sok. satu, dua, tiga. Sudah, Bapak, sudah. Siap. Dokumen. Ya, jadi kita mulai aja ya, Pak ya. Eh, Ya. kan saya tuh pengen tahu gitu, Pak. Boleh diceritain nggak ya, Pak, bagaimana awal mula adanya internet di Indonesia? Tanya balik dulu. Udah baca buku pelajaran komputer SMP Untuk SMP, sama belum sih, Pak, kalau SMA? komputer SMP. Ada di situ mah. Aduh, aing mah. Soalnya kalau misalkan di kurikulum saya tuh komputer komputer tuh udah nggak ada Pak di kurikulum, jadi diganti Oh gitu. iya, kasihan ya. Menterinya Hmm, rada lemot mikirnya soalnya. Sok atulah saya mm-mm. kasih lihat aja ya. Ini udah share screen belum sih? Udah ya? Udah Pak, udah ada. Oke, ini teh ada di sini sebenarnya. Ada di pelajaran komputer ya. Ono Center Pustaka. Kemarin URL wiki yang saya kasih udah lihat. Udah Pak, udah lihat. Sebenarnya ada di situ juga sih. Eh salah. Harusnya LMS. LMS Ono Center ORID. Kayaknya ini yang bener deh. Kayaknya sih. Moga-moga. Lupa banyak banget soalnya. Docs, ada pelajaran komputer nantinya. IT for Village, IoT. Gue harus nyari lagi. Ini pendidikan. Jadi masuk LMS Ono Center ORID / Pustaka Docs. Ini bisa diklik-klik gitu ya. LMS Ono Center ORID Pustaka Docs udah gitu masuk ke TIK. Jadi dok pendidikan TIK ini ada BSE, buku sekolah elektronik SMP, buku sekolah elektronik SMA. Kalau nggak salah di dua-duanya ada sih yang pelajaran yang, nah ini yang lupa semester berapanya teh saya lupa. Coba ini teh saya klik Bapak tuh. sembarang ya, saya klik sembarang, lupa saya teh semester berapanya. Ntar kita lihat ini tentang apa ini teh. Oh ini mah tentang grafik, nggak bukan. Mungkin yang eh, kelas yang ini kali ya. Yang SMA yang saya lihat ya. Ntar Hmm. ke bawah lagi. Nah ini dia. Jadi ini SMA kelas 11 semester 1. Ada sejarah internet dunia, ada sejarah internet Indonesia. Jadi ada di situ Hmm. sebenarnya. Sudah ada sejarahnya. Tinggal dikopas jadi tugas akhir. Aduh, mah kacau. Kalau dunia kan tahun 60-an ya, mulainya tahun 69 ARPANET, DARPA lah. Kalau di Indonesia tuh tahun ini nih, tahun awal 90-an. Biang keroknya ini orang-orang yang biang keroknya ya. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumatra, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto,
Ini Pak Putu ini saya nggak tahu nama lengkapnya, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono. Ini nama-nama yang rada kacaunya. Nanti tinggal di search aja di Google. Samping Ya. Ibrahim teh siapa, Suryono di Sumatera. Ini masih aktif semua nih orangnya nih. Yang ini udah pensiun, Hmm. udah tua, ini udah tua, ini udah tua, ini masih aktif. Ini dosen UI, ini di Caltex tadinya, sekarang apa ya namanya ya? Pokoknya di minyak lah. Ini yang bikin satelit nih 8. Mereka ngeluncurin satelit, ini orangnya. Orang yang pertama bikin satelit di Indonesia, bikin sendiri ya. Ini dia orang bikin satelitnya. Ini yang ngenalin komputer, di ngirim data komputer lewat radio, ini orangnya di Indonesia. Robi Subiakto. Itu. Kalau Adi Indrayanto dosen di ITB, Ono penjahat. Kira-kira kayak gitulah. Ini tugas akhir isinya kayak gitu kan, pusing nanti dosennya, jangan khawatir. Hmm. Ya, oke, oke. Tapi bener tahunnya 92 sampai 94, ini sampai 98 kan ya. Iya, sampai 98, Pak. Catatannya udah lihat yang wiki saya itu ya. Iya, Eh, udah. di situ lumayan ada catatan-catatan. Sebenarnya kalau mau ngerti bener harus ngerti cerita sebelumnya juga sih. Jadi kan ada cerita Hmm. sebelum 98, terus baru masuk 98, terus efek kedepannya kelihatan di sini. Ini kan ada sejarah internet Indonesia. Nah, di sini ada tahun ini sih sebenarnya, tahun Oh, iya. 1920, 1970 ada gitu, sampai perang kemerdekaan juga ada. Intinya pada pakai radio, internet tuh pakai radio, intinya itu sih ceritanya. Jadi bukan kayak sekarang ya, pakai soal telepon mahal. Jadi kita pada pakai radio yang murah, intinya itu. Tujuh. Hmm. Kalau yang dicari kan daerah sini ya. Nih ada dua nih. 90, Nah, 95, 96, 98 lah, bisa dilihat di situ kejadian-kejadiannya. Tapi kisah benernya mulai tahun 1920 sih sebenarnya. Kisah benernya. Radio pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1920-an, 23. ya. Begitu. Perlu dibaca, seru. Hmm. Dan saya senang sejarah sebenarnya. Ah, ya, Pak. Itu Pak, itu lewat radio itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah kayak kayak apa ya? Kayak lewat pesan radio atau gimana itu Pak maksudnya? Bukan, udah pernah lihat walkie-talkie belum? Oh, Walkie gitu. Oh, udah. talkie, Hmm. kayaknya Ya. walkie-talkie. Ntar search dulu lah. Ini walkie-talkie Hmm. pan ya? Ini kan Ya. walkie-talkie. Semua tahu walkie-talkie. Ini kan ada kabel nih. Kabel di walkie-talkie bisa Ya. colokin kabel, bisa masukin mikrofon sama speaker ya. Di Hmm. walkie-talkie ada mikrofon sama speaker. Di komputer kan ada mikrofon sama speaker juga ya. Jadi Ya. mikrofon speaker komputer dicolokin ke walkie-talkie. Hmm. Jadi kita mah Hmm. geblek. Oh, Soalnya kalau pakai telepon mah mahal, mah bayar pulsa. Dari dulu juga sampai sekarang juga mahal kan bayar pulsa. iya. Ya, kita kaum kaum fakir ini kan, fakir bandwidth ini kan. Jadi kita pakai walkie-talkie aja nyambungnya gitu ceritanya. Ini kalau lihat di sejarah internet Indonesia juga kelihatan banget sih. Ini ntar. Eh ini awal internet Indonesia ini dia. Ini awal bisa ini sama sih isinya ini. Ini sama buku ini sama sebenarnya mah. Lihat aja kata-katanya ntar sama dah. Dah copy paste ini teh. Kalau tahu Oh, mah ini, iya. kalau tahu kopas. Nah, ini ceritanya adalah ini nih sebenarnya. Oke, nih. Tapi kita bukan pakai walkie-talkie ya, pakai radio yang lebih gede ya. Nih Hmm. radionya. Jadi ini radionya disambungin ke komputer gitu. Komputernya 286, pasti nggak tahu 286, nggak pernah lihat, pasti belum lahir waktu itu.
Tolong lihat ininya dah kalau nggak percaya nih. Ini udah tahu yang namanya disket ente? Nah, ini disket. Hmm, Sekarang mah nggak ada yang namanya disket. Dulu oh ini taruhnya di disket gitu. Itu ceritanya. Cuman kita nggak pakai walkie-talkie ya, cuma pakai radio kayak gini supaya jaraknya lebih jauh. Jadi ini sambungannya teh dulu ini dari ini komputernya di ITB yang ini. Nyambungnya ke 8 di Bogor gitu. Dari 8 masuk ke Jakarta, Jakarta masuk ke internet gitu. Ada petanya sih. Sorry, salah pencet. Bentar, boleh, kita lihat petanya ya. boleh. Nih petanya nih. No. Nih petanya nih. Ini ada tahun 94 nih tapi petanya ya. Kecepatannya kan ngeri nih ya, 1,2 kilo bps. Kalau sekarang kan kecepatannya mega-mega ya. Sekarang dulu 1,2 kilo bps. Nah, ini petanya. Ini sambungannya kira-kira kayak gini nih. Ini TB nih. TB nyambung ke 8 mana 8 ya? Nih 8 Ranca Bungur. 8 Ranca Bungur lokasinya ada di kalau tahu Bogor di situ ada lapangan terbang Atang Sanjaya nggak jauh dari situ. Kemudian dia masuk ke Jakarta ke Ipteknet ke BPPT di sini. Jadi sambungan yang benernya ini doang sih sebenarnya. Yang lain nebeng. Mhm. Ini semua pada pakai walkie talkie asal tahu aja nih semua walkie talkie nih teh pakai walkie talkie sambungin ke komputer goblok lah kalau tahu mah gitu. Jadi Oke, Kak. petanya ada ya. Iya. Nanti dari wakil-wakil itu bisa disebarin semuanya gitu ya, Pak ya? Ya, kalau sekarang kan kita kenalnya pakai WiFi ya. Pakai Nah, wifi. ya kalau zaman dulu karena belum ada WiFi kita pakai walkie-talkie. Nah, WiFi itu jaraknya nggak jauh. Sama walkie-talkie kayak gini juga jaraknya nggak jauh nih. Walkie-talkie kayak gini jaraknya nggak jauh. Udah gitu antenanya digedein. Kalau WiFi kita pakai ini akhirnya pakai wajan. Wajan kan buat ini ya goreng ya. Terus Mhm. diganti wajan bolik. Kalau nggak gini dulu lah. Wajan tahu kan ya, parabola. Tahu kan parabola ya? Nih, Pak. parabola tahu kan? Cuman Iya tahu. parabola sama wajan kan miripan ya. Cuman Ya. parabola teh harganya 500.000. Maklum, kaum fakir jadi bikin aja wajan. Ini kan tadi parabola, wajannya para diganti jadi wajan, bolik gitu. Bolik. Hmm. Ini teh. Nah, ini karya bangsa Indonesia. Lihat wajan bolik. Ini jaraknya Hmm. jauh nih, jaraknya bangsa 3 kiloan nih. Gitu. Kalau lihat ke bawah, ini dahsyat sih sebenarnya. Ini melegenda banget ini. Lihat, ini kan ini website Indonesia kelihatan nih website Indonesia kan? Website Ya, Indonesia semua kelihatan. kan? Ini TV dia cuman ini kalau tunggu ntar website Indonesia semua nih. Terus aja ke bawah, semuanya Indonesia. Padahal di Google semuanya Indonesia. Ini teknologi yang Hmm. buatan Republik Indonesia ini teh. Tapi tidak diakui sama pemerintah, jangan khawatir. Ini semua nggak diakui pemerintah, jangan khawatir. Jadi nanti pas nulis sejarahnya, coba cek di dokumentasi pemerintah, kagak ada. Karena kita kan Oh, penjahat semua. Nih wajan balik Indonesia semua kan? Udah, iya. udah gitu, kita bikin jaringan namanya, kita sambungin satu RT satu RW kan? Makanya kita bikin yang namanya RT RW net. Ini nggak ada di aturan pemerintah nggak ada yang namanya RT RW net. Tapi kalau kita lihat ini RT RW net, RT RW net semua orang ngomongnya RT RW net. Tapi coba lihat di peraturan pemerintah, nggak ada RT RW net, nggak ada wajan bolik, nggak ada apa-apa. Semuanya ini benar-benar rakyat ini mah. Gitu. Ngerti? Kebayang nggak sih? Iya, kebayang Pak, kebayang. Jadi dalam sejarah, biasanya sejarah kan dari sumber-sumber yang formal ya. Iya, Seringkali sumber yang pokok. dari pemerintah segala macam. Nah, sejarahnya internet itu kebanyakan tidak formal dan sampai hari ini kata-kata ini nggak masuk ke dalam aturan di pemerintah, nggak ada. Hmm. Tapi itu ini istilah-istilah cara berpikir yang ada di rakyat aja udah. Dan ini Indonesia adalah negara paling besar di dunia yang punya RT RW net.
Nggak ada di tempat lain, nggak ada. Jadi dunia tuh kalau belajar tuh ke Indonesia itu Hmm. udah sampai kayak gitu kita mah parah. Hmm. Tapi kenapa nggak diakuin sama Indonesia gitu ya Pak? Padahal kan ini skalanya besar gitu lah. Iya kan. Nah itu udah cerita lain, itu bukan sejarah lagi itu ceritanya. Intinya gini lah, intinya. Intinya. Tapi ntar kalau dibaca-baca, ini referensi-referensi saya silakan dicari-cari ya. Ini banyak Ya. referensinya. Lihat di sini, nanti ngerti apa? Jadi bisa ngerti jiwanya, jiwa dari sejarahnya seperti apa. Nih kayak gini nih ya. Nih, Ono ngasih workshop di Bangladesh. Ono ngasih ini di Kanada, di Bhutan. Di Bhutan ada fotonya, jangan khawatir, ini serius ini. Kita ngajarin orang Bhutan nih. Tuh, ini Menkom Info Bhutan langsung. Ini saya ngajarin orang Hmm. Bhutan. Jadi ilmu yang ada di Indonesia, kan yang orang yang pengen butuh internet murah kan bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia juga butuh. Udah diundang ke seluruh dunia. Ini ngasih workshop di Timor Leste, kira-kira gitu ya. Ini semua dari pengalaman tahun 2002 sampai 2008 tadi. Akhirnya Ono, nah ini yang kalau sejarah aja yang kecatat kan 2000, yang diminta kan 92 sampai 98 kan. Efeknya Ya. tuh ke tahun-tahun selanjutnya. Hmm. Gitu. Ada efeknya, jangan khawatir. Jadi sebenarnya nggak cuman setahun itu aja. Ini kayak ini ada catatan dari si Nasar nih, Nasar. Bagaimana mereka bikin internet RT RW net nih. Nah, istilah RT RW net yang bikin Nasar ini sih sebenarnya bukan saya. Bisa dibaca sih ke sini. Nah, mau dia terus ada istilahnya mana ya? Mana harus baca sih. Wah, nggak tahu. Istilah RT RW itu dari Nasar sih sebenarnya. Mereka nyambungin ke kos-kosan pakai radio. Terus dikasih nama RT RW net gitu. Kalau ya zaman dulu yang kita kenal kan warnet. Walaupun warnet juga nggak Iya, masuk. warnet. Warnet itu tidak masuk dalam aturan pemerintah, lo hati-hati. Nggak ada. Istilah warnet itu nggak ada di peraturan pemerintah. Mereka namanya tuh Community Access Center. Pokoknya orang bule lah sih yang dipakainya. Kalau kita kan sebel banget sialan lu. Gitu. Nah, udah kebayang ya? Jadi Ya. ada yang gerakan dari bawah ini dan polanya adalah minterin rakyat sih. Jadi kita caranya orang teknologinya murah ya kita pinterin aja anak-anak supaya pada pintar semua. Cuman, nah ini kebanyakan orang nggak tahu cerita yang benernya. Jadi kebanyakan mikirnya oke, ini para para aktivis gerakin. Padahal ada pertempuran di atas sih sebenarnya. Kalau tahu ceritanya, ini kan tadi pakai wifi nih, Wajan, antena Wajan ya. Ini pakai wifi kan? Ini Iya, kan pakai ini wifi. ini kan melanggar hukum kalau tahu sih. Jadi kisahnya adalah bisa dibaca di sejarah juga sih sebenarnya. Ada di sejarah sih sebenarnya. Coba bentar ya. Ada nggak di sejarah? Eh, oh nggak ketulis. Nggak, ada kali ya. Coba di Ono Center tadi. Kata tanggal yang penting 5 Januari. Januari 2005. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Di sini nih. Dari yang bikin antena wajan pertama kali Pak Gun ini. Dia yang bikin, udah gitu dia sebarin. Udah gitu Ono nyebarin lebih parah lagi. Akibatnya semua nyolong frekuensi. Bentar, saya lagi mau nyari. Nah, ini dia. Nih. Semua frekuensi yang digunakan di Indonesia harus pakai izin pemerintah. Oke. Dan kita nyolong semua. Oke. Akhirnya ada perang nih ceritanya. Ada perang antara ini kalau mau tahu harganya di sini tulis nggak harganya berapa? Ini saya nggak nulis ya harganya. Jadi kita harus setoran duit 22 juta rupiah per wifi per tahun ke pemerintah. Tapi ini udah di luar tahun 98 ya. Jadi tahun Ya. 98 kita udah mulai gerak, udah gitu pemerintah ngelihat kita bandel, kita pakai frekuensi tanpa izin, udah gitu dia turunin polisi nih.
balai Hmm. monitoringnya Kominfo turun buat ngambilin alat-alatnya kita. Gitu. Makanya kita nggak masuk dalam aturan. Kita termasuk penjahat semua. Orang-orang yang di luar aturan, pokoknya nggak mau ikut aturan pemerintah aja. Gitu. Makanya jangan Hmm. kaget kita nggak ada di dalam dokumen resmi pemerintah, nggak ada kita. Karena kita Hmm. ngawur, ngaco. Udah Hmm. gitu, taktik yang dipakai adalah, jadi kalau ini harus ngerti, ini strategi perang juga sih sebenarnya. Untuk menang sesuatu pertempuran ada tiga empat pilihan sih sebenarnya. Satu, kita punya kekuasaan. Misalnya kita menteri. Itu gampang buat menang perang karena kita punya kekuasaan ya. Kita kan bukan menteri ya, jadi kita nggak punya posisi itu. Kita harus perang pakai cara lain. Kedua, punya duit. Lah, kita mah orang miskin, orang biasa aja. Kita nggak bisa main duit. Nah, menteri dan duit itu dimainin sama pabrik. Pabrik, supplier, alat-alat segala macam main dengan menteri, bikin peraturan. Jadi mereka akan bikin peraturan supaya rakyat kita pakai alat-alatnya mereka, beli. Jadi posisinya gitu. Sementara kita yang ada di lapangan beneran, kita tahu bahwa kita bisa bikin. Gitu. Terus konflik dong sama kebijakan. Ya udah, tinggal kuat-kuatan aja terus kita sebarin. Jadi mereka punya kekuasaan, mereka punya duit, kita punyanya ilmu. Sebarin tuh ilmu sama semua orang supaya semua orang nyolong frekuensi rame-rame. Udah perang. Setelah itu yang terjadi adalah eh seluruh dunia kan pengen ini ya, pengen internet murah juga. Seluruh dunia itu Hmm. nyari, contohnya siapa di dunia yang bisa bikin internet murah. Indonesia adalah negara berkembang yang punya jaringan internet paling besar di dunia sampai hari ini. Hmm. Gitu. Jangan khawatir, kita teh gede pisan. Kita tuh terutama jaringan ini ya, jaringan masyarakatnya tuh gede sekali kita itu. Pemerintahnya nggak nyadar, pemerintahnya lebih berpihak pada operator sama pabrik segala macam kan. Peraturannya kalau lihat ya harus baca peraturan nih harusnya. Kalau baca peraturan kelihatan mereka lebih berpihak pada pabrik sebenarnya. Nah, karena kita eh dunia ngelihat bahwa kita gede banget, makanya tahun ini bentar mana ya? Tahun-tahun yang ini nih mulai tuh. Ini ada internet dikenalkan masyarakat Indonesia. Ini nih mulai. Nah ini kalau mau baca cerita yang ini pembebasan frekuensi 2,4. Ini cerita benernya dari sini sih sebenarnya. Gimana kebebasan nih sampai Ono mengundurkan diri. Ini ada kisahnya sih sebenarnya. Jadi efek dari tahun 2092 sampai 98, efeknya sampai tahun-tahun selanjutnya sih sebenarnya. Ini Hmm. ceritanya perangnya di sini sih sebenarnya, perang benernya. Dan ini yang ngerubah Indonesia akhirnya. Nah, tahun 2023 Indonesia jadi contoh buat World Summit. Oke. Akhirnya dapat tekanan dari internasional. Akhirnya Januari 2005 WiFi bebas. Kita bisa pakai WiFi tanpa izin pemerintah, kita nggak usah bayar duit sepeser pun ke pemerintah sampai hari ini. Itu. Jadi ada kisahnya itu semua. Cuman Hmm. bukan di 92 98, ini udah sampai 2005 nih. Kisah ini Hmm. efeknya jadi ke sini gitu. Gitu. Jangan khawatir, sekarang lagi ada perang lagi yang masih belum kelihatan. Hmm. Ini udah kelihatan kan efeknya ya? Udah kelihatan ya yang ini efeknya. Saya kasih tahu lah yang perang yang lagi terjadi sekarang. Contoh, contoh sederhana aja ya. Contoh sederhana. Eh, tahu nggak sinyal itu sampai daerah-daerah nggak, sampai kampung-kampung nggak sinyal seluler? Nanya. Enggak, Banyak enggak, enggak, banyak kampung yang nggak ada sinyal kan? enggak banyak kamu yang nggak ada sinyal. Bayangin di kampung nggak ada sinyal. Udah gitu mereka mau belajar online, nggak bisa kan? Ya nggak bisa, Nggak bisa. nggak Udah akses nanti. udah gitu menterinya kemarin Menteri Pak Nadiem itu solusinya adalah dia ngalokasin anggaran 12 triliun nih buat beliin pulsa buat anak-anak yang belajar online waktu waktu pandemi kemarin ya. Asal tahu aja itu 12 triliun uangnya dikasih ke Telkomsel dan teman-temannya untuk bayarin pulsa anak-anak.
Oke, padahal di tempatnya mereka nggak ada sinyal. Bayangin. Jadi salah kan keputusannya? Dan kita ngebuang duit 12 triliun buat kayak gituan. Oke, akibatnya saya bikin ini nih sekarang. Ini lagi mulai di ini internet offline. Udah pernah lihat internet offline? Pernah dengar? Internet kan harusnya online ya. Ya. Saya bikin internet offline. Ini internet offline. Ini jadi paper jurnal segala macam sih. Oke. Mhm. Idenya gampang Pak. Ini rekan-rekan saya yang benerannya nih. Internet untuk sekolah. Jadi intinya data yang ada di internet, ada di web dan sebagainya ditaruh di SD card atau di USB atau apa, dimasukin ke komputer lokal di sekolah, ditaruh di komputer sekolah, terus anak-anak tinggal pakai wifi aja ke sini, ke komputer ini, nggak usah pakai internet. Hmm, Masuk akal kan? Jadi cuman iya masuk akal. ngopiin buku-buku PDF segala macam. Tadi kan kita bisa lihat ini nih, misalnya ini buku kan, buku dikopiin aja ke flash disk kan, taruh di Mhm. komputer di sekolah, terus pakai wifi akses, bisa kan? Bisa I- itu jalan. saya dimalahin sama Lemhanas, sama bintang 2. Kalau mau Oh, Lemhanas, Lembaga Ketahanan Republik Indonesia. Ini adalah lembaga yang ngasih masukan buat presiden. Jadi mereka kita rapat kumpul ada dirjen dari Kominfo dari mana segala macam. Kominfo solusinya apa? Kita beli satelit 12 triliun. Udah gitu Kemendesa solusinya apa? Kita punya ratusan miliar buat dana desa. Terus energi kita punya buat listrik pakai surya, pakai air segala macam buat di desa-desa ratusan miliar. Terus Diknas punya kamus merdeka, kamus belajar apa gitu ya. Ono solusinya apa? Ini flash disk. Gratis saya kasih, nggak usah pakai rupiah lah. Gratis. Itu marah. hmm. Udah gitu saya demoin kan di ruang rapat itu saya demoin nih barangnya saya jalanin nih gratis nih coba diakses aja. Mereka nanya langsung. Kan pakai wifi. Mereka nanya, Pono, ini pulsanya gimana? Kagak pakai pulsa, ini mah gratis sudah. Gitu. Pusing langsung. Terus kalau orang mau kopi, kopi aja udah gratis nggak usah bayar lah, udah kayak gitu. Pusing. Ini satu ya. Ini mahasiswa sejarah pusing kalau udah ngomong sama saya ya. Sekarang sekarang di selulernya pakai apa? 3G, 4G naon sekarang? Sekarang 4G tapi udah ada yang 5G sih Pak. Oke. Yang Indonesia belum. Sekarang pertanyaannya bayar berapa per bulan buat 4G, 5G itu sekarang hari ini? Langganannya Untuk berapa? live, Untuk 4G, 4G live sekarang bayar 4G-nya eh, berapa sebulan? bulan apa ya 50 Lima itu puluh kan ribu. paket data. Pakai Kalau data wifi itu kena ya 50.000 ya. Oke. Ini ngasih tahu aja kondisinya ya. Kita bisa lihat di sini. Ini perang yang lagi terjadi sekarang nih ya. ya. Udah buat tahun bukan 92 98 ini sekarang lagi mulai jalan nih perangnya. Bisa lihat di sini. Websitenya namanya NPERF ya. Terus kita bisa lihat kondisi jaringnya network coverage. Kita lihat country-nya Indonesia, kita pilih Telkomsel yang paling bagus lah ya. Telkomsel. Kondisinya jaringannya kayak gini, yang warna merah tuh ada sinyal, yang warna hijau nggak ada sinyal. Jadi kondisinya mah resek. Kita ketipu lah pokoknya. Hmm, Jadi ini banyak yang nggak ada sinyalnya. Bayangin. Banyak yang apalagi di Papua nggak ada sinyal kan? Nah, ya, itu sampai ini ya, sampai 4G. Kita lihat 5G. Kita lihat 5G ya. Ini Amerika bagus, Eropa bagus, India bagus, Jepang bagus. Coba kita lihat Indonesia. Sorry. Ini Afrika ban. Ini India berada lumayan, Thailand keren banget, liatin Indonesia liatin. Apa nggak kita ditipu 5G? Oh, 5G. Dengan kondisi seperti ini, nah kita lagi eksperimen nih. Semua catatannya ada di wiki hmm, saya sih, jangan khawatir. Ini perang, kalau ini lagi perang harus masuk sejarah yang akan datang ya. Nah, ini buku catatan gimana cara bikin 5G sendiri. Ini bukunya lagi ditulis.
Mudah-mudahan 1 bulan 2 bulan ini bisa selesai, masukin ke penerbit, kita sebarin lagi nih. Jadi semua orang bisa bikin 5G sendiri. Bahaya ya, semua orang bisa bikin sendiri nih teh, asli bisa bikin. Jadi tadi kan 50 ribuan ya bayarnya, bayar kuota ya 50 ribuan. Kenapa 50 ribuan? Soalnya 5G punya operator harganya sekitar 1 M 1 BTS. Yang ini harganya sekitar 100 juta. Jadi 10% dari harga BTS-nya. Bayangin kan tadi bayar 50 ribu. Kalau cuma bayar 10%, sebenarnya bayarnya 5.000 perak doang sebulan sebenarnya 5G teh. Gitu Mm-mm. ceritanya. Hmm. Nah, kebayang. Jadi kisahnya bukan cuman 9298, tapi kisahnya ngerembet sampai dari sebelum sampai sesudahnya tuh parah sih sebenarnya kalau tahu ceritanya bener ya, Pak. Gitu. Inti sederhananya ginilah. Bangsa ini bisa bikin sendiri apa-apa, cuman karena pemerintahnya lebih pro pada pabrik bukan ke rakyat, ya udah kita harus perang sih intinya gitu. Mhm. Ya, Pak. Kan saya tuh sebenarnya ngambil 19 itu kan saya tuh mau ini Pak mau bahas mengenai apa ya dari sudut pandang Bapak gitu Hmm. gimana sih peran dari internet itu gitu yang berpengaruh dalam bidang bidang-bidang yang kayak misalkan politik terus ekonomi Hmm. sama budaya. Jadi saya tuh Ya. di ekonomi dan budaya. Nah, dari Bapak sendiri Hmm. apakah ada gitu peran dari internet itu dalam bidang politik yang paling pertama gitu? Paling Atau gampang dari gini deh, bidang politik teh. Orang partai nggak suka iya, dengan tapi internet. Ini kalimatnya gitu dulu ya. Partai nggak suka dengan internet. Kita lihat KPU lah, KPU, KPU ya. Cek di KPU tuh ada eh, apa? Paling seru mah kawal apa sih yang online voting ya? Jadi kan mereka ya. perhitungan ininya kan online tuh. Sekarang kan ada yang off, ada yang manual, ada yang lewat internet kan perhitungannya ya. Mm, Perhitungan, perhitungan lewat suara, perhitungan suara pemilu nih. Oke. Okay. Dia akan ada dua nih KPU, online sama offline. Ini awal pertama kalinya waktu zaman Pak SBY sebenarnya. Nih, kalau mau lihat di sini nih KPU. Seru ceritanya. Eh, tar. Kayak ini bukan perentas KPU. Nah, nih sejarah internet Indonesia, cari yang KPU-nya. KPU. Tolong dilihat di sini sejarah di website ini ya, sejarah. Nih, ntar cari lagi ada dua nih. Nih IT KPU 2009. Silahkan mm, dibaca-baca ini, oke? Okay? Tapi yang seru adalah, ntar, ini dia, ini dia. Tulisannya Basuki Suhardiman lah. Ditulis tanggal ini ya. Nih, nih, silahkan dibaca cerita, cerita. Tapi nggak akan untuk dapat jiwa. Saya cerita jiwanya aja, jiwa dari cerita inilah. Ya, kira-kira jiwanya gini. Partai nggak suka dengan eh, pemilihan yang online kayak gini. Partai nggak suka, mm, dan kejadiannya waktu itu tahun 2009 itu dan sampai sekarang sama nggak suka. Jadi tahun 2009 ini saya waktu itu dipanggil, bukan ya, jadi ada partai-partai pada bikin press conference, saya dipanggil dan saya harus diminta untuk kasih pernyataan bahwa pakai IT di KPU itu membuat kekacauan, kira-kira kayak gitu. Lah yang ada di lapangan ini, coba bentar ya, mana ceritanya? Harus cari sih. Ini kalau nggak salah. Ada ceritanya sih apa pengorbanan anak-anak sih waktu itu. Mana ya? Saya harus cari.
tulisan saya langsung. Ini tulisan orang semua, ada tulisan saya sih sebenarnya. Tapi kisahnya gini kira-kira. Jadi partai nggak suka, saya diminta ngasih itu, dan ini yang turun tahun 2009 itu ke lapangan itu adalah kebanyakan muridnya Ono semua. Jadi muridnya Ono kan rata-rata merah putih semua, pejuang semua lah banyaknya. Dan anak-anak itu yang bantuin KPU. Iya, si Ono suruh ngomong Hmm. kayak gitu sama partai langsung, itu depan saya wartawan loh, hati-hati. Depan saya wartawan, terus langsung saya bilang, kalau Anda tahu, itu semua mereka lagi berjuang hari ini buat supaya demokrasi kita bisa tegak gitu. Dan pengorbanannya pengorbanannya luar biasa banget gitu. Kalau tahu ya. Bentar saya pengen di KPU ada yang tulisan saya langsung nggak ya? Wawancara Bawaslu. Bentar, saya lagi cari tulisannya. Lagi tulisan. Oh ini dia. Ini. Demokrasi kata kuncinya ya kali ya. Demokrasi. Nih, ini tulisan saya langsung nih kayaknya. Nah ini nih misalnya pengorbanan operator telkom di lapangan, rekaman ini cuplikan perjuangan relawan ini bisa dibaca nih. Nah ini seru kalau kalau udah nulis mah langsung ngasih jiwa soalnya di situ. Ada jiwanya saya masukin. Ini eh, bagaimana mereka berjuang supaya demokrasi bisa tegak gitu ya. Jadi ya berpengaruh dan si partai nggak suka sampai hari ini nggak suka. Kenapa sampai kayak gitu? Karena kalau kita pakai IT, partai nggak bisa ngerubah angka. Itu kuncinya sebenarnya. Hmm. Beres ya. Jadi kalau jadi orang kadang-kadang kita nggak boleh terlalu idealis sih. Harus ngerti efek dari apa yang kita buat. Ternyata sana nggak suka karena dia jadi nggak bisa ngerubah apa-apa. Gitu. Sampai hari ini jangan khawatir kejadian. Ini besok 2024 kejadian lagi, jangan khawatir. Makanya kita kenal yang namanya, nah ini saling saling nyambung. Makanya ada yang namanya kawal pemilu, ada kawal pemilu, itu bisa kita lihat lah. Nah, teman-teman ini kan pada bikin buat Ainun Najib sama teman-temannya geng-gengnya itu bikin ini, terus saya juga bantuin ada kawal pilpres juga ada nih, pilpres. Oke. Eh, Jadi banyak lah kawal-kawal itu. Kenapa sampai kawal-kawal ini bikin? Soalnya kita tahu kalau hanya KPU yang gerak dihajar sama partai gitu. Ini contoh di dunia politik. Kalau di dunia Itu dari kenapa? itu dari 92 sampai saat ini gitu ya, Pak? Masih masih kayak partai tuh. 2009 ya, 2009. Kalau Hmm. 92 belum sampai KPU dia. Jadi mereka lebih kan waktu itu intinya gini lah, yang namanya politik kan ngelihat jumlah massa, dia bisa berefek Hmm. ke massa berapa besar. Kalau hari ini kan hampir semua pakai internet, akibatnya KPU jadi menarik, internet jadi menarik untuk dunia politik karena hampir semua orang pakai internet. Tahun 92 kan hanya segelintir orang yang pakai internet, jadi buat politik masih belum menarik gitu. Hmm. Waktu itu lebih ke arah buat pendidikan supaya orang pintar segala macam, soalnya pengetahuan jadi aksesnya lebih gampang kan, kira-kira kayak gitu. Jadi agak agak beda ininya Hmm. titik beratnya. Intinya semakin banyak masanya, semakin banyak orang jadi punya punya bukan kebutuhan lah. Banyak orang jadi makin tertarik kalau makin banyak. Kalau dulu kan nggak banyak yang tertarik, tukang-tukang oprek, tukang nyolder aja yang tertarik waktu dulu terutama sih. Gitu. Tapi kita langsung tabrakan terus sama pemerintah mah, tabrakan dulu jangan khawatir. Kerjanya tabrakan, asik tapi. Kalau di ekonomi Jadi udah ada gampang lah, ekonomi udah kebayang ya. Ada toko online sekarang mah ya. Zaman dulu kan kita bukan toko online bentuknya mah. Transaksi antar kita pakai email apa segala macam. Yang paling kerasa adalah mailing list sih sebenarnya. Ini kalau dilihat di sini sejarah internetnya, sejarah di hmm. sini ada ini nih sebenarnya. Kalau kita perhatiin baik-baik ya, ini selalu dari sejarahnya ada selalu mencerdaskan, mainnya komunitas, ada hacker, ada ini kelihatan ada ini tahun-tahun masih tahun-tahun itu ya. Setelah internet dibikin mulai dipakai nih.
Ada yang buat usaha di internet, seni, hacker, mulai kumpul yang namanya komunitas-komunitas. Tapi tidak, kalau sekarang kan banyak yang pakai WhatsApp atau apa grup ya. Ini makanya mailing list, pakai forum, Kaskus segala macam. Nih Kaskus nih. Sekarang Kaskus sudah nggak gitu kedengeran. Sampai ada yang diadilin di Singapura nih. Si HC dia adilin di Singapura. Parah gitu. Tapi ini kerasa banget nih, abis tahun 98 mulai tumbuh komunitas. Komunitas itu tumbuh banget. Cuman sekarang udah geser komunitasnya ke IG atau ke grup apa kayak gitu. Beda 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 media yang dipakai sih. Karena kan lebih ke handphone. Kalau dulu kan handphone mahal. Oke. Kalau misalkan dari 92 sampai 98 tuh belum ada peran yang signifikan gitu ya, Pak, ya, dari internet itu. Karena ya yang namanya proses kan pelan-pelan ya. Ini lebih ke Ya. arah bikin fondasi sih sebenarnya. Hmm. Kita bikin fondasinya supaya bisa internetnya jalan. Dan Hmm. perlu dicatat benar-benar ya. Ini semua fondasi ini yang bikin rakyat loh. Pemerintah hampir 0 rupiah investasinya di sini. Fondasi yang paling gede Hmm. namanya Warnet. Nih, fondasi paling gede Warnet. Dan Warnet ini yang bikin orang Indonesia pintar sebetulnya bisa pakai internet. Soalnya kan gini ya, Warnet kan cari duit. Supaya duitnya bisa lancar, kalau ada orang-orang datang ke warnet diajarin tuh orang cara bikin email gimana, cara pakai email apa segala macam diajarin. Salah satu orang yang aktif namanya Lendi, almarhum. Ini temen sih. Hmm. Nah, ini dia orang ini meninggal, udah meninggal. Oke. Dia dia meninggalnya kasihan juga sih. Eh apa mau mandi gasnya meleduk. Aduh, parah dah. Oh. Nah ini dia, si Lendi ini biangnya. Jadi awalnya warnet sih, kuncinya warnet ini awal asal muasalnya. Ini masih tahun 98 nih, masih fondasi banget. Jadi masih masuk ke dalam 98. Setelah fondasi ini, setelah orang-orang pintar, orang-orang pada bisa pakai internet segala macam, operator Telkom dan teman-temannya masuk. Kan dia udah ngelihat ada pasar nih. Telkom Ya. masuk ambil pasar itu, warnetnya dilindes sama Telkom dan teman-temannya gitu. Padahal yang berjasanya warnet buat minterin orang awalnya. Telkomnya nggak mau minterin orang dia mah. Udah orangnya udah pintar, diambil jadi pasarnya dia gitu ceritanya. Hmm. Oke. Jadi jadi kalau ngelihat sejarah itu seru Hmm. sebenarnya. Kisahnya nggak lurus sebenarnya. Ada perang antara kebijakan, pemerintah, pengusaha, operator, orang di rakyat ada di bawah tuh perang semua sih sebenarnya. Gitu. Hmm. Dan apa yang ini yang barusan yang saya omongin semua, jangan khawatir nggak ada di aturan ya. Nah yang seru dari Lendi ini adalah dia ngotot nggak ngasih nama warnet. Saya bilang nggak bisa, pasti yang akan menang warnet saya bilang. Soalnya ada warteg. Hmm. Lawannya adalah warteg. Kalau net kan kesannya net. Kalau warin kan kayak warung Indomie gitu warin. Ya. Makanya warnet menang. Jadi awalnya istilahnya dia ngusulnya warin tuh awalnya. Saya bilang enggak, warnet pasti menang dah. Kita suka bercandaan di antara kita kan. Nih, Hmm. jadi kunci awalnya warnet ini sih. Tapi ini tahun 98 ya. Oh, 95 yang warnet pertamanya 95. Jadi tahun-tahun yang itu, jadi awal bangetnya tahun 92 sampai 94-an itu kita pakai radio, udah gitu mulai masuk warnet-warnet ini. Dan waktu warnet ini mulai tumbuh, kita mulai tumbuh yang namanya antena pakai penggorengan apa segala macam tumbuh. Makanya hari ini paling besar di dunia. Gitu. Kalau kenal tahu yang bikin internet itu siapa, tahu kenal nggak sih? Tahu nggak sih? Hmm. Nggak tahu. Yang bikin namanya ini Siapa? Jonathan. Orang yang paling berjasa ya buat Hmm. internet. Jonathan Postel. Ini orang yang paling berjasa. Udah meninggal juga sih. Nih orang ini yang ini ya, bukan yang ini, yang ini, yang ini. Ini orangnya yang paling berjasa, Jonathan Postel ini.
Jonathan Postel yang paling berjasa. Akibatnya, ini cerita cerita geser dikit bentar ya. Jonathan Postel adalah yang, jadi kalau kita lihat internet, dia yang pegang domain pertama kali itu dia, yang ngontrol domain. Kayak kita kan domainnya .id ya, itu dia yang Hmm. megang sebenarnya awalnya. Hmm. Amerika.us itu dia yang pegang semua. Terus di internet ada nomor kan, dia yang pegang semuanya, dia yang pegang gitu. Akibatnya Internet Society, oke, ini ISOC, Internet Society itu kayak DPR MPR-nya internet lah. Oke, Internet Society, DPR MPR internet bikin yang namanya Jonathan Postel Award. Jonathan Postel Award. Untuk siapa? Hmm. Untuk orang-orang yang kayak Jonathan Postel. Nih, Jonathan Postel Service Award. Kalau perhatiin websitenya adalah Internet Society. Jadi Internet Society bikin Jonathan Postel Award buat ngasih penghargaan buat orang-orang yang kayak Jonathan Postel. Gitu. Kalau kita turunin ke bawah, pelan-pelan siapa yang dapat award kelihatan semua. Nih, ada orang Indonesia satu. Gitu. Nah, mm, Terus ya, biar kebayang, biar tahu sebetulnya peta kita gimana di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara paling besar yang punya internet di level RT RW, itu Indonesia paling gede. Di dunia nggak ada yang bisa ngalahin, Indonesia paling gede. Dan rata-rata mereka belajarnya ke kita. Gitu. Cuman pemerintahnya nggak ngakuin, jangan khawatir. Pemerintah mah nggak ngakuin dari zaman dulu juga nggak ngakuin. Pokoknya dianggap kita penjahat. Gitu. ya, 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 ya. Jadi, nanti seru kan? Jadi tulisannya ke dosennya kan jadi seru kan? Lah ini gimana nih? Nah, kalau saya kan nggak peduli, saya mah. Ya. Tapi kalau dari sosial budaya tuh ada nggak ya Pak peran internetnya gitu? Kan tadi sempat ngebahas juga kalau pendidikan itu penyebarannya tuh kayak gimana gitu, ngajarinnya tuh sistemnya kayak gimana? Ya, paling paling kelihatan tuh jadi dari sisi sosial budaya paling kelihatan ya. Orang pakai internet itu satu buat cari duit, oke, dan itu ngerubah pola kita belanja, pola kita dagang, gitu ya. Itu sekarang udah kelihatan banget perubahannya. Bandingin aja pola kita belanja tahun 2000 sama sekarang beda banget kan? Ya. Cek aja Hmm. teman-teman, eh, pada pesan makanan sering online, apa online. Terus meeting juga kayak kita sekarang meeting udah biasa aja pakai Zoom. Dulu kan harus datang. Sampai sekarang di militer, di pemerintah masih harus datang loh. Hati-hati. Jadi masih harus sowan ke pimpinan. Tapi generasi yang muda kan udah berubah sekarang. Gitu. Hmm. Jadi dari sisi cari duit udah kelihatan banget, udah enak banget. Dari sisi politik berubah sih sebenarnya. Jadi kalau kan gini ya, yang pakai internet rata-rata anak muda kan ya. Anak tuanya kan udah nggak pakai internet dan mereka bakal mati semua ya. Kayak generasi saya kan udah pada pensiun semua dan bentar lagi juga mati semua tuh. Ya udah, Hmm. akhirnya yang nguasain adalah generasi muda yang memang sudah biasa dengan internet. Akibatnya apa? Demokrasi lewat internet sesuatu yang biasa aja. Buat angkatan yang lama itu sesuatu yang luar biasa. Kita masih mikirnya harus harus fisik banget. Nah, ini dipakai banget sama partai-partai yang targetnya anak muda. Kayak PSI, kayak apa itu kan muda banget kan. Cara mainnya beda sama yang partai yang tua-tua gitu. Kelihatan sih, ngelihatnya kayak gitu aja sih. Cuman kalau ngelihatnya tahun 92 98 itu masih yang kelihatan baru fondasi doang. Kalau ngelihat bangunan, bangunannya nggak kelihatan di situ. Bangunannya kelihatannya sekarang. Jadi kalau ngomongnya 92 98, bangunannya nggak kelihatan. Yang Hmm. ada fondasi di situ. Hmm. Oke, oke. Eh, kan tadi kan kalau misalnya 19 kan dijadiin seperti fondasi gitu ya Pak. Nah, Nah, waktu itu reaksi masyarakat tuh mengenai internet tuh kayak gimana sih dari pandangan Bapak Ono gitu? intinya sederhana lah, semua orang teh pengen hidupnya supaya lebih enak, lebih sejahtera ya. Eh, Bisa keluar tenaga dikit, duitnya banyak.
Kira-kira gitu kan ya? Iya, benar. Jadi Mm, rata-rata orang melihat internet sebagai sebuah opportunity, sebuah apa sih kesempatan lah. Jadi mereka pengen ngelihat peluang apa aja sih yang bisa kita ambil dari internet kira-kira gitu. Dalam bahasa sederhananya kayak gitu. Gitu. Cuman saya ekstrim, saya orangnya ekstrim banget sih. Contoh, iya, open course lah. Saya kasih lihat open course ITTS ACD. Ada dua, open course ITTS sama LMS Ono Center. Oke, ini umurnya udah jadi asal muasalnya wiki yang saya kasih lihat ini ya. wikinya ini wiki ini saya lihat main page-nya dulu ya, main page-nya, lihat history main page, coba perhatiin. Awalnya dibikin tahun berapa nih, kita lihat dari oldest terakhir nih 2008. Jadi wiki ini saya bikin dari tahun 2008 loh. Sekarang kan tahun berapa? 2023. Jadi udah berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu nih wikinya dibuat. Awalnya waktu awal banget sebelum ada wiki, saya buku-buku segala macam saya sebarin lewat internet. Jadi emang saya cita-citanya lebih ke arah guru, minterin orang aja. Jadi saya pakai internet buat media buat minterin orang gitu. Mm, Kalau dosen-dosen kan biasanya kalau punya ilmu biasanya disimpan buat dia aja ya. mm, Dicek aja sama dosen-dosennya. Kebanyakan kalau punya ilmu banyaknya disimpan buat dia. Dia nggak berpikir buat nyebarin ke sebanyak mungkin orang. Kalau saya biasanya nyebarin ke sebanyak mungkin orang, udah gitu yang ekstrim adalah saya biasanya ngasih perpustakaan saya biar bisa ini bentar saya cek dulu perpustakaannya, ini enggak. Ini saya tempel perpustakaan di komputer lain soalnya. Ini saya tempel ya. eh ini perpustakaan saya nih. Var data, ini perpustakaan saya. Lib. Saya masuk ke ini ya, ke history ya. Ini buku-buku sejarah yang ada di saya. Bukunya banyak, tinggal mau sejarah apa. mm. Sebut aja sebenarnya sejarah apa. Cari. History, civilization, India, apa, language lah, modern Europe lah, apa, digital age. History banyak. Kita coba search di sini ya. Misalnya history tentang internet. Internet history. History. Ada nggak? Oh, alah dia. Oh, dia cuma cari gini, internet aja dah. Victorian Internet. Nah, ini buku. Ini buku sejarah internet di luar ya. Ada. Ya. Kalau boleh saran sih, baca-baca itu cuma berapa halaman sih? Cuman sekitar seratusan halaman. Nih bukunya kayak gini. Oke. Nah, saya ini disebarin dalam bentuk buku. Bukunya bisa di-copy loh. Ini tadi perpustakaan saya boleh di-copy loh. Udah gitu saya bikin wiki. Udah gitu yang saya bikin kacau sebenarnya ini sih sebenarnya. Ini e-learning. E-learning ini semua kuliah di kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan dilepas gratis. Jadi orang-orang yang bukan mahasiswa bisa akses ke ilmu ini gratis, nggak usah bayar apa-apa. Dan kalau nilainya dapat di atas 90 dapat sertifikat gratis. Contoh, saya kasih contoh nih ya. Ini cyber security. Ini free, nggak usah bayar. Mana ada coba? Tanya Unpad lah, ITB sana. Ada yang free kayak gini dapat sertifikat, ada nggak? Nggak ada, pada bayar semua. Ada. Nih kita lihat, nih cyber security. Cyber security kan buat hacker dan sebagainya itu ya. Oke, ini gratis ya. Bisa bikin account, udah gitu bisa ikutan ini. Nah sekarang saya kasih lihat yang ikut berapa orang nih. Yang ikut ada 12.339 orang. Oke, kalau nilainya di atas 90 dapat sertifikat gratis. Saya kasih lihat nih, bentar di bawah. Nih, sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90. Oke, bisa nebak? Sok sebut. Dari 12.000 orang lebih tadi, berapa orang yang bisa dapat nilai 90? Sok, tebak. Bisa nebak nggak? Berapa ya? Hmm, berapa ya? 10? 10 ya. Di atas itu sih, cuman 20. Aduh, aduh. Bayangin dari Eh, 12.000 orang. Parah ya?
Mm-mm. Makanya jangan kaget sebenarnya jadi ini juga bagian dari sejarah sih. Jadi jangan kaget bahwa hacker jadi apa kayak kemarin kan imigrasi dihack, data-data KTP dari Dukcapil dihack, Bank Syariah Indonesia dihack, apa dihack ya karena kondisinya orangnya masih belum orang. Oke, kita bisa bikin internet tapi internet kan kayak komputer ya, butuh orang pintar buat ngoperasiin. Ya kalau orangnya nggak pintar ya jebol, hancur gitu. Dan ini udah saya kasih gratis loh, tetap aja nggak bisa. Gitu ceritanya. Jadi ada ada sisi lain yang perlu dilihat juga. Bukan hanya kejadian ya, kan kejadiannya jebol. Sebenarnya di balik itu adalah ternyata jumlah orang yang pintarnya emang dikit dan kita harus pinterin orang. Proses ini semua proses pinterin orang sih sebenarnya. Gitu. Oke. Eh, Nanti saya boleh minta link ini nggak ya Pak untuk bukan link, kayak rujukan gitu untuk jadi referensi gitu untuk penelitian saya gitu. Saya emang saat saya nyari di internet itu tuh saya kan nemu websitenya Bapak ya. Tapi saya ternyata harus harus nyari yang lain gitu, tapi belum 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 Sok, memenuhi gitu. Jadi harus sok. ada referensi itu Saya artikel. saya ini dulu ya. Kebanyakan kalau yang kayak gini saya bentuknya bukan buku ya, bukan lebih ke web kayak gini ya. Ntar. Sok sebutin dulu bentar, bentar, saya cari chat lah, chat. Sok apa aja ini saya tulis nih. Warnet, saya tulis Node. Ini warnet buat fondasi-fondasinya ya. Terus eh mana tadi sejarah Hmm. internet Indonesia nih linknya. Jangan khawatir, ini teh serius beneran ini ya sejarah internet Indonesia. Yang bikin tahu baca dong ini yang Mm-mm. bikinnya. Dokter Joshua Iya. Baker, Dokter Merlina Lim, cek siapa itu orang-orang itu bisa dicek. Ini bukan orang sembarangan dua-duanya nih. Ini udah dekan kayak gitu-gitu. Parah di luar negeri. Kalau Merlina ini orang Indonesia, tapi dia posisinya ada di Ottawa di Kanada sekarang. Jadi dia ngajar di sana Hmm. juga. Jadi bukan orang sembarangan semua yang nulis ini tuh sebenarnya. Orang-orang parah. Terus apalagi awal internet Indonesia ya yang penting Indonesia. tuh nanti efek kedepannya Sama adalah ya pembebasan FDP. Ya. pembebasan tadi mana teh pembebasan frekuensi 2,4 itu efek kedepannya efek yang kedepannya jadi sebenarnya nggak bisa cuman bahas 2092 sampai 98 nggak bisa. Terus ini kita punya teknologi-teknologi yang rak. Jadi yang awal kan tadi fondasi. Nah ini mulai tahun 2 ini mulai pemakaian nih. 2001 2002 ini masih pemakaian. Nah ini langsung mulai perang beneran hasil pertempurannya di sini kelihatan. Jadi ada fondasi, Hmm. make perang karena kita ternyata tabrakan sama regulasi. Gitu. Nih, ini efeknya. Nah, terus satu lagi adalah yang Jonathan Postel Award nih. Ini 2020 nih. Indonesia dapat penghargaan dunia. Jadi nyambung semua itu teh sebenarnya. Kisahnya nyambung sebenarnya. Gitu. Tuh kan, Indonesia Internet Liberator. Padahal ono mah di mata pemerintah mah penjahat. Hmm. Kata-kata keyword-keyword yang dipakai apakah itu RT/RW-net, warnet, cari di undang-undang di Republik ini nggak ada kata-kata itu, sama sekali nggak ada kata-kata itu. Itu wajan bolik lah, nggak ada. Itu seru ya. Ya Pak, tapi apakah ada pemberitaan gitu Pak? Misalnya pemberitaan mungkin dari koran Oh atau banyak kalau itu mah, tinggal cari dan aja. 298. Oh banyak. Coba cari Kompas, apa internet Indonesia ya. Harus cari sih kayak gituan. Saya nggak nyimpen. Sebagian kadang-kadang saya suka nyimpen link ya. Cuman ini terbaru ya. Bisa nggak cari yang lama? Harus cari berita lama. Gimana caranya ya? Iya, seri pertama, iya. Cuman ini
di berita itu kan Pak ya. Oh, ini Kalau ada nih, kayak scroll di artikel for Kompas Internet 992 nih. Harus cari kayak gini dah. Nih, oke. harus cari. Oh, harus nyari. Nih. Nih ada sih, tapi nyari. Nyebelin. Tapi kalau nyari kayak gitu, harus ngerti filosofi di balik masing-masing gitu loh. Filosofi di Hmm, balik para penjahat sama filosofi di balik pemerintah. Beda cara entah. mikirnya. Jadi kadang-kadang jujur dulu ya, yang namanya media berita itu seringkali lebih pro ke pemerintah, soalnya dia kan nggak berani macam-macam juga. Kalau macam-macam ntar di bredel apa gimana. Jadi mereka agak rada nutup sih sebenarnya. Gitu. Nih, jurnalisme di era internet ada. Tuh. Hmm. Jadi internet jadi kayak media alternatif sih sebetulnya. Waktu zaman zaman Soeharto tuh ya, kerasa banget. 98 kan Soeharto turun tuh ya. Jadi banyak berita tuh lewat internet bukan lewat koran. Itu. Itu Hmm. sisi lain dari internet lagi ya. Soalnya kalau koran kan dibredel sama waktu Soeharto kan dibredel koran-koran. Jadi Iya, kita beredel. pakai internet Hmm. banget waktu itu sebagai media buat pemberitaan. Makanya waktu itu Detikom lahir gitu. Kalau udah lagi ngobrol sama Budiono yang Hmm. pendiri Detikom, ceritanya seru banget tuh sama Budiono tuh. Nih contoh cerita Budiono ya. Ini Ya. contoh ceritanya Budiono. Itu lagi anak-anak lagi perang tuh kan. Mahasiswa lagi perang sama Soeharto lah, kira-kira kayak gitu. Udah gitu suatu hari pokoknya aparat di Jakarta dapat laporan. Pimpinannya dapat laporan. Ini beritanya sudah masuk ke Detikom gitu. Terus aparatnya bilang sama letnan-letnan yang di bawah-bawahnya, coba cari Detikom, saya mau baca beritanya. Oh, letnanya langsung jalan dong, dicari ke semua tukang koran di perapatan di Jakarta, cari Detikom mana, nggak ada, Detikom nggak ada, balik tuh letnan ke pimpinannya, lapor, Detikom sudah habis, nggak ada di perapatan, ya kagak ada lah, orang Detikomnya online. Jadi kita sampai ketawa-ketawa semua. Kejadian itu jangan khawatir. Hmm. Jadi mereka belum tahu yang namanya internet, dia nggak tahu itu. Jadi berita itu, jadi internetnya yang keren banget waktu jadi berita itu. Nah itu yang banyak cerita itu si Marilyn itu tuh tadi yang di itu ya, sejarah mana tadi. Hmm. Jadi harus ngerti kisah-kisah, ada banyak cerita sih sebenarnya. Nih Merlina Lim itu salah satu yang diangkat cerita itu, terutama yang khusus yang Hmm. lebih waktu perang lawan Soehartonya. Kalau saya banyak nyatet-catet kejadian macam-macam nih. Ini catatan saya banyak nih kalau di sini mah. Ada apa gitu. Nih kita di sweeping, diangkutin peralatan segala macam. Wah, pokoknya seru lah. Ya, ya Pak. Berarti emang kalau saya bisa semua sih ini ada dua sudut pandang gitu ya Pak antara pemerintah sama dari tim Bapak gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan Rakyat Indonesia sih sebenarnya bukan timnya Ono itu. oh iya iya. Oke, berarti kalau misalkan pemberitaan tuh ini ya pasti bisa dicari di kayak Kompas dan lain-lain gitu. Ya cuman waktu baca Mhm. nanti harus eh, bacanya Ya. jangan plek gitu, nggak, jangan berpikir bahwa itu satu-satunya sudut pandang gitu. Hmm. Jadi ada kisah-kisah yang lain yang biasanya nggak masuk ke berita gitu. Ya contoh Hmm. paling gampang warnet, cari di peraturan pemerintah nggak ada yang namanya warnet. Cari yang namanya RT RW net, ya kagak ada namanya RT RW net di pemerintah, mana ada, sampai sekarang nggak ada. Itu Iya. itu hanya ada di rakyat itu. Ini aja Berarti saya ini bikin kacau nih, contoh yang ini ya tadi. Nih, ini yang bikin kacau nih. Coba cek oh, kampus seluruh Indonesia, ada nggak yang ngelepasin kuliahnya free kayak gini?
Hmm. Udah gitu kita lebih gila lagi gini, kalau kita lebih parah nih, sebenarnya kampus ini lebih parah lagi. Jadi saya ngerubah pola sih sebenarnya. Ini dilepasin Hmm. gratis. Anak SMA, SMK silahkan ngambil kuliah ini sebelum dia jadi mahasiswa. Jadi kuliah ini bisa diambil selama anak tadi masih SMA, SMK. Ada nggak kampus yang kayak gitu? Hmm. Yang ngizinin SMA, SMK sebelum jadi mahasiswa silakan ngambil kuliahnya. Ini boleh diambil sebelum dia jadi mahasiswa, sebelum dia lulus SMA, sebelum dia lulus SMK, dia bisa ngambil kuliah ini selama dia SMA. Nah, kalau dia udah lulus, nanti daftar misalnya ke ITTS, terus tinggal bilang, Pak, saya sudah punya sertifikat, nggak usah ngambil lagi kuliah itu, bisa langsung dikreditin. Langsung, ini kuliah ini 3 kredit nih. Langsung dapat 3 kredit, dah beres. Lompat. Gitu. Ini kan kacau. Kemarin aja asesor datang pusing dia langsung. Aduh, Pak Ono udah kacau jadi orang semua udah bubar ya. Gitu. Jadi pola pikir itu yang gak ada. Karena Hmm. semua orang kan pada nurut taat aturan. Hmm. Jadi waktu kita bikin apa catatan sejarah tadi, dalam kepala kita harus ngerti juga. Jadi ada dunia yang taat aturan, ada dunia yang nggak taat aturan sebenarnya. Dan biasanya nggak taat aturan, biasanya kreatif-kreatif kacau gitu. Oke, oke. Nanti akan ada konflik antara antara power, kekuasaan, uang, sama masa, people. Dan banyak, kalau kita lihat sejarah, banyak kejadian kekuatan rakyat akhirnya yang bisa ngulingin kekuasaan. Contoh di Arab sana kan, people power banget sana. Sampai di Mesir kolaps segala macam, Muammar Gaddafi tewas, itu kan people power. Itu. Hmm. Jadi harus ngelihat filosofi di balik-balik itu semua juga sih, bukan cuma kejadian aja. Mm-mm. Oh, oke deh Pak. Tadi pertanyaan saya udah cukup sih Kak. Udah eh, ada beberapa juga gitu. Apalagi, ada lagi nggak? Jadi coba paling cukup itu aja dari saya untuk Cukup ya, ya aman. mungkin saya bisa menjawab Mas. Paling ntar, ini rekamannya kasih dosennya, Pak. Ini sama Ono kayak gini ngomongnya, pusing nggak? Ya, Ya, gitu aja. Paling dosennya pening ini kepala. pasti ini saya pasti ada transkripnya juga sih. Ya, paling dosennya ketawa-ketawa. Ya, aduh, ini mah subversif. Bapak, nanti saya bisa ini nggak ya izin untuk menghubungi Bapak kembali gitu kalau misalkan nanti ada yang mau saya Boleh. konfirmasi. Ya boleh. Nanti Kalau saya yang enak sih email ntar apa ya? baca-baca ini juga, wiki-wikinya tolong dibacain aja tuh. Banyak Ya, cerita ya. di wiki soalnya. Mm-mm. Ada sih ya. Oke. Jadi, Pak, Oke. makasih banyak ya Yo, untuk waktunya. sama-sama. Sangat selamat. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh iya, Bapak, punten. Naon? Tadi saya lupa. Saya boleh minta tanda tangan digital Bapak nggak ya? Soalnya nanti harus ada surat pernyataan yang akan dengan Oh, kirim ya di udah. sini. Kirim aja suratnya ntar saya tanda tangan lah. Ya, ya, Bapak. Gampang Oke. itu mah. Terima Ya, banyak ya atas yuk. waktunya. Ya, makasih. Eh, ya.